Oke guys, ini saatnya aku check out dari Grand Mercure dan aku akan menuju ke Tengkleng Pak Dahlan, makanan kesukaannya Bapak Jokowi. Oke guys, ini sekarang tanggal 4 dan ini aku ketiga kalinya datang ke Tengkleng Pak Dahlan nih. Apapun yang terjadi di tempat, kita ngantri bisa 2 jam 3 jam atau kurang dari 2 atau 3 jam tetap aku antriin demi bisa makan di Tengkleng Pak Dahlan, karena Tengkleng Pak Dahlan itu nggak ada cabang dimanapun. Dan sepenasaran itu karena dia tuh saking rame banget guys, dan aku pengen banget bikinin video ini buat kalian yang suka kulineran di Jawa Tengah, Solo. Oke guys, ini sambil nunggu makanannya. Makanannya itu aku ngantri kurang lebih berapa sih? 1 jam. 1 jaman, dan udah ngantri pun juga tetap nggak dapet yang namanya sate buntal yang dimakan sama Bapak Jokowi. Jadi aku minta maaf banget, aku nggak bisa memenuhi semuanya, tapi aku makan yang akan dimakan sama Bapak Jokowi dan kalian pasti akan kaget. Tapi sebelum aku mulai, ini aku makan dulu otak-otaknya. Ini katanya juga dimakan sama Bapak Jokowi ya. Jadi tadi dia cerita, jadi aku kesini emang harus makan makanan yang dimakan sama Bapak Jokowi gitu. Maaf ya aku cerewet ya. Jadi karena di sini saking ramenya, jadi kita emang duduk tuh harus sharing-sharing gitu loh. Coba otak-otaknya, ini katanya full ikan tenggiri. Terus nih, dari baunya aja tuh udah wangi banget. Satu porsi begini ini tuh harganya 50.000 ya. Sama. Iya. Dekat mana? Timur. Nih, Timur. lihat ya. Emang kampungnya di sini? Enggak sih. Pakai cocolatnya nih, cocolat otak-otak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini otak-otaknya gurih banget, terus ikannya juga berasa. Ini bumbu kacangnya enak banget loh. Terus ini emang harus kayak mesennya itu 1 piring gitu, minimal 10. Mantap. Jadi gini rasanya otak-otak yang dimakan sama Bapak Jokowi, kesukaan Bapak Jokowi. Oke guys, akhirnya ini makanan aku datang. Ini adalah yang tadi aku bilang. Sebenarnya Bapak Jokowi kesini itu makan bukan tengkleng yang dimakan. Aku pun kaget. Yang dimakan adalah nasi goreng kambingnya dan sate buntel plus sama otak-otak sama nasi putih tadi si Pak D bilang. Nah ya udah ya. Karena di sini emang menu highlightnya itu kambing, dan aku itu emang bukan tipikal yang sebenarnya itu bukan pemakan kambing, cuman aku karena sangat menghargai beliau dan aku mencoba makanan yang disukai sama Pak Jokowi di Solo. Dan kebetulan emang sate Pak Dahlan ini tuh sangat berdekatan sekali dengan rumahnya Bapak Jokowi. Udah deh ya, gak usah pakai lama, langsung aja. Ini sebenarnya looknya itu kayak nasi goreng rumahan aja, simple gitu. Terus dia kasih beberapa potongan cabai. Padahal di sini aku juga nggak minta request yang pedas, ini aku minta sesuai yang seperti Bapak Jokowi makan. Jadi ini bentukannya kayak gini. Ini kalau dilihat kayak nasinya itu juga bukan tipikal nasi yang perak, nasi goreng gitu ya. Dia rada-rada pulen gitu. Terus ada suirannya udah kayak potongannya si wortel sama tomat. Maaf ya guys ya, di sini karena rame banget, jadi ada yang nangis, ada yang nunggu, ada yang panasan. Tapi seru makan kayak gini tau gak? Sekali-sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliner Solo, kesukaannya Bapak Jokowi. Wah, bener kan? Ini kayak sapi, padahal ini kambing guys, dan ini empuk banget.
rasa nasi goreng ini gurih banget. Kalau dibilang rasanya kayak nasi goreng yang wah banget itu enggak juga, tapi ini nasi goreng kayak nasi goreng rumahan gitu loh, yang pakai kecap, terus bawang putih, bawang merahnya juga berasa, terus ada kemirinya gitu juga. Dan ini dagingnya banyak banget loh. Satu piring kayak gini tuh, lihat ya, ini banyak porsinya. Jadi ini kalian bisa banget kalau misalnya datang ke Pak Dahlan itu sharing banget makanannya. Coba lagi ya, bismillah. Manis, gurih, pedas, ini menjadi satu. Terus kalau udah makan kayak gini, ada crunchy-nya sih kol. Daging kambingnya nggak bau. Dan aku bukan pengidap kolesterol, jadi aku nggak masalah ya makan kambing segini. Looknya itu dari nasi gorengnya udah sederhana banget, nggak usah dipakein aneh-aneh. Sama seperti Bapak Jokowi kan, sukanya yang sederhana aja. Ya tuh next ya, ini menu kedua yang aku pesen di sini. Makasih. Jadi udah ngantri lama-lama, sayang banget ya kalau nggak pesen menu-menu andalannya di sate kambing sumber Pak Dahlan ya. Ini adalah sate kambingnya. Jadi satu porsi ini isi 10. Di sini ada sate kambingnya nih ya. Ada wortelnya, terus ada tomat sama irisan cabai rawit. Kalau dari bannernya sih kecapnya tuh pakai Lombok Gandaria. Kayaknya emang kecapnya itu kecap khusus ya. Kita coba apakah aku nanti akan jadi pecinta kambing? Belum jadi sih, sekte ke situ sih ya. Nanti kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, kambing sumber Pak Dahlan. Bismillah. Kambingnya empuk, nggak bau. Terus ini cara apa namanya membakarnya itu pinter banget gitu loh. Lihat ya, kalau ngebakarnya rapih gitu. Nggak ada kayak arang-arang gosong-gosongnya gitu. Jadi masaknya tuh udah perfect gitu loh. Biasanya kalau kalian makan sate kambing tuh pasti ada kan yang kayak hitam gosong-gosong, itu sebenarnya kan nggak baik tuh kalau dimakan. Ternyata enak ya makan kambing. Sebenarnya yang suka kambing itu suami aku guys. Pakai tomat langsung sama sate ya. Pakai bawang, bawang merah. Mantap. Ini kalau makan kayak gini nih enak juga ya. Di sini beneran kalian nggak akan ngerasain yang namanya kambing bau, kayak ada bau kandang-kandang gitu, nggak ada. Terus ini juga ya, nih ya, seperti aku bilang, biasanya kalau sate kambing itu dipotongnya kayak gede-gede, kotak-kotak kayak gini kan. Tapi kalau untuk nasi goreng, dia cincang kecil-kecil gitu kayak sapi. Terus benar-benar dibikin, jadi itu kesannya tuh porsinya itu jadi banyak gitu loh. Lanjut. Enak. Coba. Mantap. Ntar loh, sebelum lanjut ke tengkleng ya, seruput dulu nih es jeruknya. Wah, di sini terlihat ya pakai es batu kristal. Jadi udah pasti rumah makannya terprepare dengan baik. Bismillah. Segar banget. Oke, next ya. Lanjut ke menu yang terakhir. Menu yang ketiga. Kamu tanya aja ini apa? Ada babaknya. Ini tadi pas waktu lagi ngaduk-ngaduk si tengkleng. Ini aku ngeliat ini nih. Ya, tapi sebelumnya aku harus tanya dulu deh, ini bagian apa? Mau tanya dong. Tadi ngaduk-ngaduk, ini bagian apa? Ini kepala, ini kan mata. Ini matanya? Iya. Oh, ada mata. Kalau tengkleng gitu campur ya? Campur. Sekepala-kepalanya dimasak ya? Oke, makasih. Oke deh ya, lanjut kita coba. Nih bagian, aku cari bagian dagingnya aja ya. Nih, bagian daging kambingnya.
Sebelum daging kita coba dulu untuk kuahnya seruput. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini tuh tipikal kuah lagi dan lagi, kayak bukan yang berempah banget. Dia masih light gitu loh. Terus ini juga dikategorikan kayak bukan yang terlalu gurih gitu. Masih dibilang gurih banget enggak. Tapi ini udah kayak ngaldunya si kambing gitu loh. Cuman bau-bau kambing enggak ada di sini. Coba langsung ke dagingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dapet. Kalau makan daging ini nggak bisa nih. Udah pakai tangan. Ini kalau dilihat bentuk kayak bentukan ini ya, daging buntut. Enak. Nah, yang tadi aku bilang, ini tuh bumbunya kalau di kuahnya itu kayak dia tuh versi segernya gitu loh, segernya dan nggak terlalu gurih, tapi udah pas dimakan. Cuman ketika pas makan dagingnya, jadi tuh si bumbu-bumbu yang dimasukin ke dalam rempah si kambing ini nempel semua di sini, jadi gurihnya tuh di daging gitu loh. Makan daging, seruput kuah itu balance banget. Enak. Nanti kalau aku dikasih kesempatan lagi ke Solo, dan aku akan mampir ke Pak Dahlan lagi. Karena nyobain tengkleng nih, jujur aja nih, nyobain tengkleng yang kayak gini di Jakarta belum ada yang seenak ini ya, sebalance ini, rempahnya se-perfect ini. Karena emang Pak Dahlan tidak membuka cabang dimanapun. Mungkin kalau kayak gitu tuh menurut aku dia emang yang menjaga kualitas makanannya gitu loh. Jadi kalau kalian mau nyobain tengkleng ya harus ke Solo. Oke ya guys, sekian ya video makan aku di Sate Kambing Sumber Pak Dahlan. Dan aku sudah merasakan bagaimana makanan yang disukai sama Pak Jokowi, salah satunya. Dan yang terakhir, jangan lupa di like, komen, dan bantu terus support channel aku dengan cara di subscribe. Bye-bye.